Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Benedictus Rafael Bagas Sulistyo. Saya dari kelas SI 4303, nomor induk mahasiswa 12021 90230. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video penjelasan mengenai apa itu fungsi untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi langsung saja, apa itu sih fungsi? Jadi fungsi adalah blok kode yang bisa digunakan kembali untuk melakukan suatu action atau tindakan. Jadi dalam membuat suatu program, kita kan pasti akan menulis beratus-ratus atau beribu-ribu kode. Nah, untuk mengatasi permasalahan penulisan ulang suatu kode, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi. Karena fungsi ini bersifat reusable, yaitu bisa digunakan berkali-kali walau hanya didefinisikan satu kali. Struktur dasar fungsi. Jadi fungsi itu memiliki struktur. Yang pertama, def. Nah, def ini berfungsi sebagai identitas yang menunjukkan bahwa kode ini adalah suatu fungsi. Kemudian ada nama fungsi. Nama fungsi ini memberikan suatu nama untuk sebuah fungsi. Nah, nama fungsi ini bebas sesuai keinginan kita. Kemudian di bawahnya ada body. Nah, body ini berisi kumpulan kode yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi. Nah, jadi body ini bisa terdiri dari banyak baris, banyak kode yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi. Kemudian saya akan mulai untuk mempraktikkan bagaimana membuat fungsi yang sederhana. Ya, jadi saya akan buat fungsi. Kita panggil menggunakan kata kunci def. Kemudian membuat fungsi dengan nama panggil. Kemudian saya memberikan perintah untuk mencetak void. Nah, untuk menjalankan fungsi panggil, kita hanya tinggal mengetik saja nama fungsinya, yaitu panggil. Kemudian kita run, maka hasilnya akan keluar void. Karena saya memerintahkan untuk mencetak void. Nah, di sini def itu sebagai kata kunci yang menandakan bahwa ini adalah fungsi, panggil adalah nama fungsi, dan print void ini adalah body. Kemudian, dalam membuat suatu fungsi ada yang namanya parameter. Nah, parameter ini sifatnya opsional. Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Jadi, parameter itu fungsinya menerima input dari luar untuk diproses di dalam fungsi. Sekarang saya akan membuat suatu fungsi sederhana menggunakan parameter. Sini saya akan membuat fungsi dengan nama fungsi cinta dengan parameter orang 1. Saya membuat perintah untuk mencetak print orang 1 cinta kamu. Cara menggunakan atau cara manggilnya, panggil ketik ini nama fungsinya cinta, dan juga isi parameter yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mengisi dengan kata aku. Ketika dijalankan maka aku cinta kamu. Nah, jadi parameter ini orang 1 berfungsi untuk menerima inputan dari sini, dari luar. Saya mengisi aku. Nah, ketika saya ganti dengan Rafael, maka akan berubah menjadi Rafael cinta kamu.
parameter ini tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Misal saya ini membuat satu parameter lagi yaitu orang 2. Nah, di sini saya mengubah Nah, ketika kita memanggil, kita harus juga mengisi inputannya ada 2, atau karena parameternya ada 2. Jadi, misal saya mengisi kamu. Nah, jadi Rafael cinta kamu. Kamu ini menggantikan ini parameter. Ketika saya ubah, misalnya Pevita. Nah, maka akan berubah Rafael cinta Pevita. Pevita ini sebagai menggantikan parameter yang kedua, orang kedua, dan Rafael orang pertama, parameter orang 1. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi itu memiliki 2 jenis. Yang pertama, fungsi tanpa pengembalian nilai, dan juga fungsi dengan mengembalikan nilai. Fungsi tanpa pengembalian nilai itu disebut juga prosedur. Nah, perbedaan dari keduanya antara fungsi tanpa pengembalian nilai dan menggunakan pengembalian nilai dengan pengembalian nilai terletak pada kata kunci return. Kita lihat sekarang di jenis fungsi dengan mengembalikan nilai. Nah, di sini kita melihat penggunaan return. Kenapa sih kita harus pakai return gitu kan? Untuk mengembalikan suatu nilai. Kadang kan dalam membuat suatu program atau membuat suatu fungsi, kita pasti butuh hasil dari pemrosesan fungsi itu digunakan untuk proses berikutnya. Nah, maka dari itu fungsi itu harus mengembalikan nilai dari prosesnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan kata kunci return yang diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Jadi kita bisa menggunakan variabel yang dikembalikan itu untuk digunakan pada proses selanjutnya. Sekarang saya akan mencoba membuat program sederhana dengan tanpa pengembalian dan juga dengan pengembalian. Misal saya bikin fungsi baru def jenis dengan parameternya jenis kelamin. If jenis kelamin sama dengan L, print saya laki-laki. Elif jenis kelamin sama dengan P, print saya perempuan. Nah, kemudian saya panggil jenis L. Nah, maka akan mencetak print saya laki-laki. Nah, ini adalah fungsi tanpa pengembalian karena di sini saya tidak menggunakan kata return. Nah, bagaimana kalau dengan menggunakan pengembalian? Sekarang saya akan mengubah program ini menjadi suatu fungsi yang mengembalikan nilai. Return perempuan. Nah,
ini kan return, berarti ketika saya memasukkan L, maka fungsi ini akan menampilkan akan berisi laki-laki. Terus saya panggil untuk print, untuk mencetak print saya, koma jenis L. Nah, saya laki-laki. Atau ketika saya ganti, maka saya perempuan. Nah, jadi ini adalah contoh fungsi yang mengembalikan nilai, yaitu dengan menggunakan kata kunci return. Nah, kemudian yang selanjutnya ada variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses dalam satu fungsi tempat ia berada saja. Jadi contohnya seperti ini. Ada satu variabel nama. Nah, variabel nama ini bisa dipakai di semua fungsi. Misalnya ada fungsi A, B, dan C. Maka variabel nama ini disebut variabel global. Sedangkan sedangkan contoh yang lainnya ada variabel nama dalam fungsi A. Nah, variabel nama ini hanya bisa dipakai di fungsi A itu sendiri karena tempatnya di fungsi A. Ini yang dinamakan variabel lokal. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana membuat variabel lokal dan variabel global. Misalkan pertama saya membuat suatu variabel dengan nama. Sini saya isi dengan Benedictus. Nah, sekarang saya akan membuat fungsi A. Print nama. Kemudian saya buat fungsi lain, fungsi B. Print nama. Kemudian saya panggil fungsinya A dan B. Nah, ketika saya jalankan, maka akan menghasilkan isi dari variabel yang sama, yaitu nama. Karena nama di sini sebagai variabel global, ya. Karena bisa dipakai, karena variabel nama ini bisa dipakai di semua fungsi yang ada. Nah, bagaimana kalau di dalam fungsi A ini, di dalam fungsi B, saya tambahkan variabel nama juga sama, tapi isinya berbeda. Saya isi Rafael. Maka hasilnya akan Benedictus Rafael. Jadi di sini nama variabel nama di dalam fungsi B ini adalah variabel lokal karena dia hanya bisa berfungsi di mana fungsi ia berada, yaitu di variabel B, di fungsi B. Nah, bagaimana jika variabel nama ini saya hapus, yang variabel global tadi saya hapus, maka programnya akan jadi error. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa variabel nama ini belum didefinisikan karena belum ada. Nah, sedangkan nama di sini adalah variabel lokal, jadi hanya berlaku di dalam fungsi B saja, tidak berlaku di dalam fungsi A. Jadi saya kembalikan nama sama dengan Benedictus. Maka programnya akan kembali Benedictus Rafael. Kemudian lambda. Lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda expression digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Jadi pada dasarnya lambda itu sama saja dengan def. Cuma hanya saja def itu bisa memuat banyak argumen atau maksudnya banyak perintah. Sedangkan lambda hanya bisa satu perintah saja. Strukturnya juga berbeda. Kalau lambda itu pertama kita masukkan kata kunci lambda. Kemudian
diikuti argumen, dan titik 2 dan expression. Argumen di sini sama saja yang dimaksud dengan parameter, sedangkan expression ini sama saja dengan body. Sekarang saya akan membuat program sederhana menggunakan lambda, program menghitung keliling segitiga. Jadi karena lambda tidak memiliki nama, maka saya harus membuat variabel nama untuk memberikan nama fungsi lambda. Saya membuat nama keliling, kemudian lambda. Nah, karena keliling segitiga memiliki 3 sisi, maka saya akan masukkan 3 parameter. Parameter A, B, dan C. 2 A ditambah B tambah C. Kemudian di sini saya akan langsung saja print mencetak. Kemudian masukkan fungsinya. Masukkan parameternya 12, 13, 14. Maka hasilnya kan 39 menghitung. Nah, begitu. Jadi kenapa sih kita harus pakai lambda? Lambda dalam beberapa kasus bisa lebih baik digunakan daripada fungsi biasa. Karena lambda biasanya dipakai untuk membuat fungsi satu baris, biasanya lambda ini digunakan dengan fungsi-fungsi seperti filter, map, reduce. Mengapa? Karena di fungsi-fungsi tersebut membutuhkan parameter fungsi. Ya, jadi sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya mengatakan banyak kesalahan, tutur kata, dan kurang dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.